Shalom, perkenalkan nama saya Kiril Anastasia Pasembang, Nirim 10 2019 7194, kelas B, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah seorang tokoh Alkitab perempuan, yaitu Dorcas atau biasa disebut sebagai Tabita. Di dalam Alkitab, Dorcas diperkenalkan sebagai seorang murid perempuan yang bernama Tabita, yang artinya dalam bahasa Yunani adalah Dorcas dan dalam bahasa Aram disebut sebagai Tabita, di mana Tabita atau Dorcas ini disebut sebagai santa pada masa itu dalam gereja Katolik Roma karena banyak melakukan pelayanan kasih dalam hidupnya. Tabita atau Dorcas ini adalah seorang penjahit yang menjahit baju untuk para janda, dan dia juga disebut sebagai Materia atau murid perempuan karena ketika Dorcas disebut sebagai seorang murid itu karena dia sudah mengalami proses belajar menjadi seperti Yesus. Itu dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36. Latar belakang kehidupan Dorcas atau Tabita dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36 sampai 42. Ada satu hal yang membuat Dorcas melebihi semua perempuan yang lain. Disebutkan dalam Alkitab, hanya Dorcas yang disebut murid pengikut Yesus. Dorcas membuka hatinya bagi Yesus lalu mengikut dia. Dorcas menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya. Ciri khas yang menonjol dan yang patut dicontoh dari Dorcas adalah ia mewujudkan imannya dalam bentuk pelayanan yang total. Ia membuktikan imannya dengan mengembangkan kemampuan atau talenta yang dimilikinya sebaik mungkin untuk menjadi berkat bagi sesama. Dorcas menjahit baju untuk para janda yang miskin. Di kota Yope ada banyak janda yang kehilangan suaminya yang mati karena perahu mereka keram dan tenggelam. Para janda itu pun tidak memiliki pekerjaan untuk mempertahankan hidupnya, sementara pada saat itu belum ada jaminan sosial dan tidak banyak orang yang tergerak untuk ambil bagian dalam memelihara para janda. Sebagai murid Yesus, Dorcas tahu apa yang menyenangkan Tuhannya. Ia memelihara kelompok orang yang memperhatikan Tuhan secara istimewa. Oleh karena itu, ia tidak melakukan pekerjaannya dengan setengah hati. Ia melakukannya dengan tujuan yang pasti berdasarkan kasihnya kepada Allah. Ketika Yesus masuk ke dalam hatinya, Dorcas telah menjadi seorang yang bebas dan merdeka, dan ia bekerja berdasarkan kemerdekaan itu. Keterlibatan atau peran Tabita dalam Alkitab pada saat itu, di mana ketika Dorcas jatuh sakit dan meninggal, hal ini membuat banyak orang yang tinggal di dekatnya benar-benar merasa kehilangan. Akan tetapi mereka juga tidak hanya berdiam diri ketika mereka mendengar Petrus dan Yohanes sedang melayani di Lida yang tidak jauh dari tempat tinggal Dorcas. Mereka meminta Petrus untuk datang ke rumah Dorcas dan menghidupkannya kembali dengan kuasa Allah. Ketika Petrus datang, mereka memperlihatkan kepada Petrus pakaian-pakaian yang dibuat Dorcas bagi mereka. Mereka begitu bersyukur dan merasakan kasih Dorcas yang besar bagi mereka. Setelah Petrus menyuruh semua orang itu keluar, ia berdoa kepada Allah dan Allah membuat Dorcas itu hidup kembali. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Dorcas membantu penyebaran Injil. Ia juga melakukan gerakan yang meluas keluar batas negerinya. Jumlah perempuan yang terpengaruh oleh kehidupan Dorcas benar-benar sangat banyak pada masa itu. Itulah sebabnya kita memerlukan perempuan-perempuan seperti Dorcas pada masa kini yang mau melayani dengan kasih, dan Dorcas adalah salah satu perempuan wanita yang terampil dan rajin dalam setiap kehidupannya untuk membantu bersama para janda dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sumbangsi kehidupan Dorcas atau Tabita bagi saya dalam perspektif gender
Yaitu yang pertama, mengajarkan saya untuk lebih mengasah keterampilan yang dimiliki dan digunakan untuk kebaikan. Yang kedua, kita harus menjadi murid Yesus, belajar pada Yesus dan mengikuti jejaknya dengan setia. Dan yang ketiga, menggunakan kelebihan yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, penting untuk kita sebagai perempuan itu meneladani Yesus dalam kehidupan kita, seperti Tabita atau Dorcas yang menggunakan kelebihannya untuk berbagi kepada orang lain, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati.